Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan membahas tugas IPS tentang mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Seperti yang kita ketahui, sebelum Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah merasakan pahitnya penjajahan. Negara-negara yang menjajah Indonesia dan faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia. Negara-negara yang menjajah Indonesia yang pertama yaitu Portugis. Pada tahun 1486, Portugis melakukan ekspedisi pertamanya yang dipimpin oleh Bartholomeus Dias, namun terhenti dan tewas di pantai barat Afrika. Kemudian ditunjuk Alfonso de Albuquerque untuk melanjutkan pelayaran hingga sampai ke Malaka pada tahun 1511 dan berhasil menjalin hubungan dagang di Maluku pada tahun 1512. Negara yang kedua yaitu Spanyol. Spanyol sampai di Maluku pada tahun 1521 yang pada saat itu sedang dikuasai oleh Portugis. Spanyol menjalani hubungan dengan Tidore sehingga mengakibatkan pertempuran antara Portugis dan Spanyol yang diakhiri dengan perjanjian Saragossa. Negara yang ketiga yaitu Belanda. Belanda pertama kali singgah di pelabuhan Banten pada tahun 1596, dipimpin oleh Cornelius de Houtman untuk melakukan perdagangan. Namun, tujuan tersebut beralih menjadi untuk menguasai Nusantara dengan mendirikan Serikat Dagang Belanda atau dikenal dengan VOC pada tahun 1602. Negara yang keempat yaitu Inggris. Pedagang Inggris telah mendirikan kongsi dagang di India yang bernama East India Company atau yang disebut AIC, yang kemudian wilayahnya disebarluaskan pada tahun 1579. Faktor-faktor penyebab bangsa Barat menjajah Indonesia. Faktor yang pertama yaitu motivasi 3G. Motivasi ini menjadi semboyan para bangsa Barat untuk melakukan penjelajahan. 3G yang pertama yaitu gold. Gold bermakna bahwa bangsa Barat menginginkan kekayaan melalui penjajahan atau yang lainnya. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, rempah-rempah pada saat itu harganya sangat mahal. Harganya bisa semahal harga emas. Sehingga mereka membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan. 3G yang selanjutnya yaitu glory. Bangsa Barat juga ingin mendapatkan kemenangan atau kejayaan. Di Eropa ada anggapan apabila suatu negara memiliki banyak tanah jajahan, maka negara tersebut adalah negara yang jaya. Dan 3G yang terakhir yaitu gospel. Selain mencari kekayaan dari tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus, yaitu menyebarkan agama Nasrani kepada penduduk kekuasaan. Tugas mereka dianggap sebagai tugas suci yang harus dilakukan ke seluruh dunia yang dipelopori oleh Portugis. Faktor penyebab berikutnya yaitu perkembangan iptek. Yang pertama, ditemukannya teori heliocentris dari Copernicus yang mengatakan bahwa pusat peredaran tata surya adalah matahari. Yang kedua, ditemukannya teknik pembuatan kapal yang digunakan untuk mengarungi samudra luas. Yang ketiga, mulainya ditemukannya mesin persenjataan. Dan yang terakhir yaitu ditemukannya kompas untuk menentukan arah mata angin. Faktor penyebab yang terakhir yaitu jatuhnya kota Konstantinopel.
Jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsman pada tahun 1453 menyebabkan Eropa kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Baiklah, materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai upaya bangsa-bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Setelah proklamasi kemerdekaan negara Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan negara Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang seperti dari pemerintah Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1946 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pilihan Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Beberapa pertempuran yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran yang pertama yaitu Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya berlangsung pada tanggal 27 Oktober sampai 20 November 1945. Adapun penyebab pertempuran ini mencapai puncaknya karena Inggris mengeluarkan ultimatum pada tanggal 9 November 1945 yang meminta rakyat Surabaya menyerahkan senjatanya ke tempat-tempat yang telah ditentukan Inggris dan menyerahkan diri dengan mengangkat senjata. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran yang kedua yaitu Pertempuran Medan Area. Pertempuran ini terjadi pada April 1946. Penyebab pertempuran ini karena tentara sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kekuasaan di kota Medan. Akhirnya penduduk tidak terima dan melakukan perlawanan. Pertempuran yang ketiga yaitu Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945 sampai 15 Desember 1945. Penyebab terjadinya pertempuran ini karena perlawanan pasukan Tentara Keamanan Rakyat terhadap upaya pasukan sekutu untuk menduduki Ambarawa dan sekitarnya dan mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia melalui Nica. Untuk mengenang Ambarawa, dibangunlah sebuah monumen Palagan Ambarawa. Selanjutnya yang keempat yaitu peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Penyebabnya karena dikeluarkan ultimatum oleh sekutu, mengandung perintah untuk menggosongkan bagian utara kota Bandung dari rakyat Indonesia. Ultimatum tersebut mendorong tentara Republik Indonesia melakukan operasi Bumi Hangus Bandung bagian selatan untuk mencegah tentara sekutu dan NCA menggunakan semua fasilitas sebagai markas mereka. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi, perjanjian dan perundingan seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rum-Royjen, dan Konferensi Meja Bundar. Yang pertama, Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Namun
perjanjian itu tidak berjalan mulus, sehingga pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda I. Selanjutnya yaitu Perjanjian Rhinville. Perjanjian ini dilakukan Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan ini dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi 3 negara, yaitu negara Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Selanjutnya yaitu Perjanjian Rum-Roygen. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 19 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Rum dan Herman van Roygen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag. Dan yang terakhir yaitu konferensi meja bundar. Hasil dari konferensi meja bundar adalah sebagai berikut. Yang pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk UNI Indonesia Belanda. Yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Dan yang kelima yaitu pengambil alihan hutan Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat.